Rudy langsung pergi dari sana sebelum kedua orang berbeda usia itu menyadari jika dia melihat mereka yang sedang berpelukan. Rudy akan mendekati Rina dengan cara yang berbeda, dia ingin mencari tahu siapa pria yang selalu bersamanya setiap harinya. Kamu ternyata wanita yang rapuh, Rin. Aku kira, karena aku selalu melihat kamu yang barbar dan juga ceria tidak serapuh itu. Aku benar-benar tidak tahu akan itu semua. Aku sangat menyukaimu, mungkin juga sudah mencintaimu. Entah itu kapan aku memiliki perasaan yang seperti ini. Yang jelas, aku akan berjuang mendapatkan hati kamu, Rin, gumam Rudy lalu dia juga meneteskan air matanya. Dia merasa sakit saat melihat air mata Rina mengalir dengan derasnya. Juga itu terdengar sangat menyayat hatinya, dia ingin menjadi sandaran untuk Rina. Menjadi orang yang bisa membuatnya tersenyum dan tertawa kembali. Bukan melihat Rina yang rapuh dan juga seperti ini. Sedangkan Rina masih memeluk tubuh ibunya Lulu, dia menyalurkan rasa rindunya pada ibu kandungnya yang entah di mana keberadaannya pada ibunya Lulu yang sudah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Karena ibunya Lulu memang sudah mengenal Rina sejak dulu sudah tahu sifatnya seperti apa. Sudah, jangan menangis lagi. Jika memang dia adalah jodoh yang diberikan oleh Allah pasti akan berjodoh juga, tapi kita jangan memaksakan kehendak kita. Biarlah semuanya berjalan seperti air mengalir, ucap ibunya Lulu yang sudah mendengarkan semua keluh kesah Rina. Rina hanya menangis dan mengangguk akan apa yang dikatakan oleh ibunya Lulu. Dia akan melakukan saran dari ibunya Lulu dengan baik. Sudah, jangan ditangisi lagi. Semuanya pasti sudah ada takdir dan jodohnya masing-masing. Semua sudah diatur oleh Allah yang Maha Pencipta, ucap ibunya Lulu lagi dan mengurai pelaukannya dari Rina. Anak ibu jadi jelek kan jika menangis seperti ini. Coba tersenyum, pasti akan sangat cantik, ucap ibunya Lulu sambil menggoda Rina. Dan benar saja, Rina bisa tersenyum kembali. Walau dia merasa masih ada yang mengganjal di dalam hatinya. Tapi dia akan berusaha melupakannya, seperti saran dari ibunya Lulu. Biarlah seperti air mengalir, yang mengalir dari hulu ke hilir. Ya sudah, Rina istirahat saja dulu. Jangan memaksakan diri untuk mengerjakannya sekarang, karena jika hati dan pikiran tidak tenang, maka semua yang kita kerjakan tidak akan baik dan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi istirahatlah, ibu nanti kembali lagi, ucap ibunya Lulu sambil beranjak pergi dari kamar kos Rina. Rina langsung menutup pintu dan merebahkan dirinya di karpet tempatnya dan ibu Lulu duduk tadi. Rina terus memikirkan semua ucapan-ucapan ibunya Lulu yang mengena di hatinya. Juga memikirkan sosok pria yang entah sejak kapan sudah bisa mencuri hatinya yang sudah lama patah dan juga hancur bisa kembali seperti sedia kala. Dan bisa merasakan akan indahnya jatuh cinta. Tapi semuanya tidak semudah yang difikirkan atau dibayangkan. Karena Rina menyukai pria yang sudah berkeluarga, apa cintanya salah? Atau hatinya yang salah karena menautkannya pada hati seorang pria beristri. Itulah pikiran-pikiran Rina. Anggapannya pada pria bernama Rudy adalah dia sudah memiliki keluarga kecilnya. Memiliki istri yang cantik, juga anak yang cantik juga. Apa dia akan tega membuat mereka berpisah? Sedangkan dirinya juga seorang perempuan. Rina selalu memikirkannya hingga dia tidak sadar sudah terlelap dalam tidurnya yang masih menyimpan banyak kesedihan. Saat Rina terlelap Rudy memasuki kamar kos Rina, dia memandangi wajah sendunya dan masih ada jejak air mata yang sudah mengering di pipinya. Rudy mengusap kepala dan juga pipi Rina dengan sangat lembut dan juga pelan. Dia tidak mau membuat Rina terjaga karena ulahnya. Aku akan menjaga kamu sekuat tenagaku dan juga akan membahagiakan kamu Rin. Semoga kamu juga memang menginginkan kita untuk bersama. Tapi aku mohon, jangan menghindariku lagi. Dengan kamu menghindariku, aku semakin sakit melihat itu semua. Begitu pula dengan kamu kan Rin. Aku akan selalu ada untuk kamu. Jangan mendiamkan aku terlalu lama, karena ini sangat menyakitkan, ucap Rudy juga meneteskan air matanya. Rudy berbaring di samping Rina yang tertidur. Saat ingin beranjak, Rina malah memeluknya dengan erat. Rudy sangat tegang, karena Rina tiba-tiba memeluknya. Dia bingung-bingung harus berbuat apa saat ini, karena Rina memeluknya, di dalam tidurnya juga dia selalu mengingatnya, dia selalu memanggil nama-namanya. Jangan pergi Om, aku tidak mau kehilangan Om, ucap Rina masih memejamkan matanya. Aku merindukanmu, ucap Rina kembali semakin memeluk tubuh Rudy lebih erat lagi.
Rudy awalnya ragu untuk membalas pelukan Rina, tapi entah dorongan dari mana dia balas memeluk Rina juga. Walau masih ragu, tapi tidak bisa dipungkiri dia merasakan nyaman berada dalam pelukan Rina. Begitu juga dengan Rina yang semakin menelusupkan wajahnya ke dalam dada bidang Rudy. Rina yang merasa jika ini adalah halusinasinya saja bisa memeluk sosok yang dia rindukan. Karena tidak mungkin jika dia bisa memeluk tubuh pria yang sudah beristri ini. Begitulah pikirnya, dia tidak sadar jika memang dia sedang memeluk tubuh pria yang dia rindukan. Mereka berdua tidur hingga pagi menjelang. Ternyata sebelum Rina terbangun Rudy sudah tidak ada lagi di sampingnya. Jadi Rina semakin meyakinkan dirinya bahwa yang semalam adalah memang halusinasinya. Dia memang agak kecewa, karena memang itu tidak nyata. Tapi kenapa rasanya seperti sangat nyata dan juga wangi maskulinnya masih tercium di seluruh ruangan kamar kosnya. Kenapa aku semakin merindukannya? Rina, jangan memikirkannya terus, dia sudah menjadi milik orang lain. Ingat jangan mengingatnya, ucapnya memperingati dirinya sendiri. Hati, berhentilah lemah dan rapuh. Kita harus sama-sama bisa melupakannya, oke? Semangat, ucap Rina menyemangati dirinya sendiri dan juga hatinya. Sedangkan Rudy yang mendengarkan dari kamar sebelah hanya tersenyum, dia sudah bisa merasa bahagia bisa melihat dan mendengar jika wanitanya sudah bisa ceria kembali. Wanitanya, sejak kapan dia mengklaim Rina menjadi wanitanya? Rudy hanya tersenyum-senyum tidak jelas karena dia hari ini juga sangat merasa senang dan juga sangat bahagia. Hatinya juga merasa berbunga-bunga karenanya. Dia berangkat kerja juga dengan hati yang ringan dan juga senang. Tapi di saat dia sedang merasakan kebahagiaan, tiba-tiba datang sosok seorang yang mau dia hindari ada di hadapannya saat ini. Mau apa lagi kamu kesini? Tanya Rudy pada Sofia yang sedang berdiri di hadapannya. Aku mau kita bicara Rat. Aku mau kita seperti dulu lagi, aku masih sangat mencintai kamu Rat, ucap Sofia masih kukuh dengan pendiriannya ingin kembali. Kamu Gi ayah, aku sudah tidak memiliki perasaan apa-apa lagi pada kamu. Aku sudah memiliki wanita lain yang sudah aku cintai, jadi stop. Stop menggangguku dan juga mengatakan jika kamu masih mencintaiku, karena kenyataannya bukan seperti itu kan. Aku sudah sangat mengenal kamu Sofia, lebih dari diri kamu sendiri. Jadi stop mengganggu hidupku, ucap Rudy dengan penuh penekanan. Karena dia sudah sangat tahu sifat dan juga tingkah laku seorang Sofia. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan, tidak peduli orang itu menerimanya atau tidak. Yang pasti dia harus bisa memiliki apa yang dia inginkan. Itu saja. Apa tidak ada kesempatan untuk aku bisa masuk kembali Rat? Aku benar-benar sangat mencintai kamu, dan ingin memiliki kamu kembali. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan walau hanya satu kali? Tanya Sofia masih kukuh dengan pendiriannya itu. Sudah berulang kali aku memberimu kesempatan supaya kamu berubah. Tapi nyatanya, apa kamu berubah? Tidak, kamu tidak pernah berubah sedikit pun, jadi untuk apa aku memberimu kesempatan yang hanya akan membuang-buang waktu saja, jawab Rudy lalu melangkahkan kakinya menuju tempat pembangunan pabriknya. Rudy benar-benar tidak habis pikir dengan jalan pikiran Sofia yang memang tidak akan menyerah begitu saja jika menginginkan sesuatu. Sedangkan Sofia sedang merencanakan supaya Rudy mau tidak mau akan menerimanya rujuk kembali, Sofia diam-diam memang sudah mengikuti Rudy. Dia tahu jika Rudy menyukai gadis yang lumayan cantik walau dari kalangan bawah. Dia harus bisa menjauhkannya dari Rudy, supaya dia bisa memilikinya kembali. Dan disinilah dia berada, sedang menunggu kedatangan seseorang yang dia ajak bertemu. Siapa lagi jika bukan Rina, mereka berdua ketemuan di sebuah kafe yang biasa mereka singgahi. Maaf saya datang terlambat, ucap Rina yang baru datang. It's okay, duduklah, jawab Sofia dengan angkuhnya. Apalagi tatapannya yang sangat membuat Rina menjadi risih, wanita itu seakan memandangnya dengan pandangan yang merendahkan dan juga seperti menahan jijik. Apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Tanya Rina to the point. Dia tidak nyaman harus berlama-lama dengan wanita yang dia anggap sebagai istrinya Rudy. Apa benar kamu wanita yang disukai oleh Rudy? Sofia balik bertanya pada Rina. Saya tidak tahu, kenapa Anda bertanya pada saya? Bukankah Anda itu istrinya? Jawab Rina dengan nada datarnya. Padahal dalam hati dia menangis. Jadi kamu beranggapan bahwa aku ini istrinya? Wah wah wah, kamu sudah tahu banyak rupanya.
Oke, aku tidak mau berbelit-belit bicara sama kamu. Wanita yang tidak selevel denganku. Kamu jauhi Rudy, aku tidak mau jika aku melihat kamu berdekatan dengannya lagi. Jika masih nekat juga, aku akan memberimu pelajaran yang tidak pernah kamu bayangkan. Camkan itu baik-baik, ucap Sofia penuh dengan ancaman yang sama sekali tidak membuat Rina takut. Silakan saja Anda mengancam saya. Lagi pula, saya tidak pernah bertemu dengannya apalagi dekat dengannya. Anda benar-benar tidak bisa membedakan yang mana dekat dan yang tidak, jawab Rina tidak takut sama sekali. Bahkan dia malah menantangnya. Kamu menantangku rupanya. Oke, aku akan membuat hidupmu semakin menderita dan, kamu akan dikeluarkan dari kampus kamu dan dari pabrik tempat kamu bekerja sekarang. Ancaman Sofia benar-benar sepertinya tak akan terjadi. Oh ya, oh takut. Hahaha, Anda mengancam saya dengan trik murahan seperti itu, wah. Anda berbakat sekali Nona, ucap Rina malah tertawa mendengar ancaman dari Sofia. Kenapa kamu malah tertawa? Aku tidak main-main dengan ucapanku. Karena aku adalah keponakan dari pemilik kampus tempatmu kuliah. Dan pabrik tempatmu bekerja adalah kenalanku, ucap Sofia masih dengan nada angkuh dan penuh ancamannya. Tapi di kalimat terakhirnya dia seperti ragu. Bagaimana jadinya jika dia tahu kalau yang punya pabrik adalah suami dari sahabat gue? Apa dia akan serangan jantung ya? Hihihi, ucap Rina dalam hati. Dia benar-benar suka dengan ancaman seperti ini, yang seperti di dalam tokoh-tokoh novel atau film. Yang mana sosok wanitanya akan menurut karena takut ancaman dari wanita pemeran antagonis tersebut. Saya tertawa karena merasa lucu saja dengan yang Anda ucapkan. Pertama saya memang sebentar lagi akan lulus, tinggal nunggu waktu saja. Yang kedua saya sendiri memang ingin keluar dari pabrik itu, tapi tidak bisa. Karena terikat kontrak. Jika Anda bisa mengeluarkan saya malah merasa bersyukur akan hal itu, ucap Rina masih menahan tawanya dan menampakkan wajah lugu dan polosnya. Apa maksudmu sebenarnya? Jika kamu tidak mau menjauhi Rudy maka aku akan berbuat kekerasan padamu. Camkan itu. Sofia bertanya dan juga mengancam Rina lagi lalu dia meminum minumannya dengan sangat marah juga kesal. Maksud saya sudah jelas Nona, saya tidak takut dengan ancaman yang Anda berikan. Karena saya tidak takut pada Anda. Dan satu lagi, saya tidak pernah dekat dengannya atau menjalin hubungan dengannya. Jadi urus saja dia jangan ikut campur urusan pribadi saya. Hingga Anda repot-repot mengancam saya, ucap Rina sambil mengambil tasnya dan pergi dari kafe tersebut meninggalkan Sofia yang sedang marah dan kesal. Ternyata dia tidak bisa diremehkan. Baiklah jika itu maumu, aku akan membuatmu menyesal telah menantangku, gumam Sofia sambil menyeringai licik. Entah apa yang dia rencanakan pada Rina. Yang jelas Rina harus selalu hati-hati dan waspada akan wanita ular ini. Dia bahkan lebih licik dan juga kejam dari Sylvia. Dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan, termasuk membuat Rina tidak berdaya sekalipun. Aku akan membuatmu bertekuk lutut di hadapanku Rina. Lihat saja, kamu akan menyesal untuk selamanya karena telah melawanku, gumamnya lagi dengan seringai liciknya. Titik. Sedangkan Rina malah menuju ke taman kota yang biasa dia singgahi bersama dengan Erik. Tapi sekarang Erik sedang pergi bersama ibunya. Jadi sekarang dia tidak punya teman untuk berbagi keluh kesahnya. Rina menarik nafasnya dalam lalu menghembuskannya dengan pelan. Dia meneteskan air matanya juga. Padahal tadi habis tertawa dan juga menantang seorang wanita yang dia anggap sebagai istrinya seorang pria yang sudah memenuhi ruang hatinya. Kenapa harus merasakan patah hati di saat cinta itu belum berkembang sama sekali? Apa memang nasib gue nggak pernah bisa mujur jika berhadapan dengan perasaan dan cinta? Kenapa bisa sesakit ini bahkan lebih sakit dari sebelumnya, gumam Rina sambil menepuk-nepuk dadanya yang terasa sesak. Kenapa hidup gue sangat mengenaskan sekali. Dulu ditinggal pergi tanpa kata dan dia memutuskan untuk bertunangan dengan yang lain. Sekarang gue sudah bisa move on malah lebih mengenaskan. Secara cowok yang gue suka malah sudah beristri. Lengkap sudah penderitaan yang gue rasakan, ucap Rina dengan pandangan yang kabur karena air matanya yang mengalir deras. Rina sedang meratapi kemalangan yang dia rasakan, di mana dia tidak pernah mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Saat sedang meratapi nasibnya tiba-tiba ponselnya berdering. Halo, ini siapa? Jawab Rina tanpa melihat siapa lenelponnya.
Halo, Assalamualaikum Rin. Ini aku Lulu, jawab Lulu di seberang sana. Lulu, waalaikumsalam, ada apa? Tumben banget nelpon gue, baru inget lu punya sahabat. Tanya Rina dengan sengitnya pada Lulu. Maaf Rin, bukan aku bermaksud untuk membuat kamu marah. Tapi aku juga sangat sibuk dengan kuliah dan suami aku Rin. Maaf banget ya Rin, bukan aku mau lupain kamu. Sungguh, ucap Lulu menjelaskan semuanya pada Rina. Lulu tahu jika Rina pasti kecewa padanya. Tapi memang dia tidak ada waktu untuk telepon dengan Rina atau Soraya. Jika weekend dia akan dikurung di kamar oleh suaminya. Jadi mana ada waktu untuk itu? Iya, yang sudah marit. Ngomong-ngomong, ada angin apa lu nelpon gue? Tanya Rina lagi. Aku mau ngasih kabar kalau kamu sebentar lagi akan menjadi auntie lagi Rin, jawab Lulu dengan senyuman mengembang di bibirnya. Maksud lu? Gue kagak ngerti, tanya Rina yang memang otaknya belum connect. Rina, aku, HAMIL, ucap Lulu mengeja kata hamilnya. Apa, serius lu? Ucap Rina sambil berteriak dengan sangat kencang, hingga beberapa orang menatap ke arahnya. Sedangkan Lulu di seberang sana menjauhkan ponselnya dari telinga karena sangat keras sekali Rina berteriak hingga telinganya berdengung. Biasa saja kali Rin, tidak usah berteriak juga. Aku kan nggak budek, ucap Lulu menggerutu di seberang sana. Sorry Lu, gue kaget saja dengernya, ngomong-ngomong sudah berapa bulan? Tanya Rina. Baru menginjak 10 minggu Rin. Doain ya supaya dia sehat, ucap Lulu dengan sangat bahagia menyampaikan kabar gembira ini. Iya pasti dong, masa gue nggak doain lu? Selamat ya lu, semoga lancar sampai persalinan nanti. Amin, ucap Rina dengan tulus. Amin, makasih ya Rin. Semoga kamu juga segera mendapatkan jodoh yang baik dan juga sayang dan setia sama kamu, ucap Lulu mendoakan Rina juga. Amin, semoga, jawab Rina dengan lesu dan tanpa terasa air matanya mengalir jika ada yang membahas masalah jodoh dan pernikahan. Ya sudah ya Rin, aku tutup dulu teleponnya, nanti kapan-kapan aku sambung lagi. Dah Rina, Assalamualaikum, ucap Lulu. Lalu mematikan panggilannya sebelum Rina menjawab salam darinya. Waalaikumsalam, ucap Rina semakin menangis terisak sendirian di bangku taman yang lumayan ramai orang. Rina benar-benar merasa sendiri dan tidak punya siapa-siapa. Dia benar-benar sangat rapuh dan juga tidak berdaya. Dia beranjak dari duduknya untuk segera pulang, karena hari sudah semakin gelap. Dia tidak mau jika sampai kosan malam hari.